Pantekosta, setelah ada urapan Roh Kudus, setelah murid-murid sedang menerima baptisan bahasa roh, baptisan Roh Kudus, dan kemudian mereka sepertinya dicemooh juga, sepertinya juga ada yang bertanya-tanya apa yang terjadi. Sepertinya ada yang aneh. Dan itu sepertinya kita mengalami waktu itu, Pastor Philip dan kita yang mission trip itu mengalami sedikit apa yang dirasakan oleh Petrus saat itu. Karena apa yang terjadi, Anda lihat itu ada panggung, ada orang-orang yang di pasar itu, di benar-benar alun-alun kota, di mana orang-orang yang datang itu bukanlah orang-orang yang memang siap untuk hadir mendengarkan firman Tuhan. Itu hanya orang-orang yang sedang jalan-jalan di hari Jumat malam, hari Sabtu malam, itu mereka sedang bermalam minggu. Orang-orang yang sedang pergi ke pasar, pergi ke toko, sedang melihat itu ada apa ramai-ramai di alun-alun. Mereka bukanlah orang-orang yang siap menghadiri KKR. Mereka bukanlah orang-orang yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mereka orang yang sedang kumpul mengerjakan sesuatu hal yang lain. Itu betapa sulitnya, itu betapa susahnya waktu Pastor Philip memberitakan Injil di tengah-tengah pasar itu. Ini orang itu mengharapkan di atas panggung itu sepertinya itu adalah acara dangdutan. Itu sebenarnya karena sebelum Pastor Philip dan para PAW kita itu naik, sebelumnya itu ada rock concert. Jadi mereka itu lagi main rock, orang-orang ramai semua, naik kursi, semua ramai sekali. Itu banyak. Anda lihat banyak kayak pagar-pagar di sekeliling itu. Mereka sendiri, orang Palestina sendiri itu harus menyiapkan pagar. Karena mereka tahu betapa susahnya diaturnya orang-orang di sana. Yang boleh duduk di dalam itu orang-orang yang berkeluarga, yang punya anak. Yang di luar, yang Pastor Philip tadi panggil itu, semua yang di sana maju ke depan. Itu adalah orang-orang Palestina sendiri berusaha memberi pagar supaya mereka nggak masuk. Sedangkan Pastor Philip bilang, ayo masuk, maju ke sini. Orang-orang itu yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka bukan orang yang pernah mendengarkan firman Tuhan sama sekali. Mereka adalah orang-orang kalau saya bisa berkata, premannya orang sana itu takut. Preman loh ini takut. Dan itu yang mereka itu orang-orang yang berdiri di panggung di sana dan mendengarkan firman Tuhan. Pertama-tama mereka mendengarkannya dengan mencemooh. Mereka itu kerjanya tuh tahu pertama kali Pastor Philip berbicara itu foto-foto. Jadi Pastor Philip sedang berbicara gitu ya, lagi PAW, ada PAW gitu. Mereka tuh di belakang sambil rame-rame teriak-teriak naik kursi, foto-foto. Saya ini orang-orang gimana ya? Kita kan bandinginnya dengan AOG, bener ya. Kalau ngelihat AOG, kalau PAW kan menyembah, merasakan. Kalau puji-pujian, ya hampir nendang-nendang orang sebelahnya gitu. Wah, bersemangat gitu. Kalau mereka yang di sana foto-foto sambil ngomong, saya nggak ngerti bahasa mereka ya. Mereka tuh mengetawain kita semua. Anda harus tahu perasaan Petrus saat pertama kali memberitakan Injil, pertama kali memberitakan Tuhan Yesus Kristus, dan 3.000 orang bertobat. Dan waktu itu ada ratusan, puluhan orang di depan menerima Tuhan Yesus, mengangkat tangan di tengah-tengah orang-orang yang mencemooh. Ada orang yang berani mengangkat. Anda harus tahu, itu sampai mereka berani angkat tangan, itu mereka pulang dicemooh pasti. Mereka pulang pasti, ngapain kamu angkat tangan? Itu orang yang berani mengangkat tangan. Itu benar-benar orang yang luar biasa. Di sana itu penuh dengan roh yang menekan, penuh dengan roh yang orang yang benar-benar sangat amat. Mereka adalah orang-orang yang tertekan. Saya mau bagikan sedikit bagaimana perasaannya. Di sana itu, di Bethlehem itu dikelilingi oleh tembok yang dipenuhi dengan tentara Israel yang menjaga. Mereka tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Mereka tidak boleh mendapatkan pekerjaan di luar. Hanya orang-orang khusus saja yang boleh mendapatkan pekerjaan di luar di tempat yang baik. Di Bethlehem sendiri itu ekonominya kurang baik. Mereka hanya mendapatkan ekonomi daripada para turis yang datang ke sana. Mereka tujuannya mengadakan acara konser itu supaya banyak turis datang. Mereka mendapatkan duitnya dari turis-turis itu. Mereka tuh kalau datang itu, kita itu duduk di sana itu, dan anak-anak kecil itu datang dan ngasihin permen karet dan minta duit. Kerjanya cuma $1. Permen karet satu itu minta $1. Mahal kan, 10.000 satu permen karet.
Itu orang-orang itu kerjaannya cuma minta. Ini orang-orang yang tidak bisa keluar pemikirannya dari tembok yang menutupi mereka. Mereka adalah orang-orang yang bingung, hanya setiap hari takut ditekan oleh tentara yang lain. Mereka takut sebentar lagi mungkin di pasar itu ada bom yang meledak. Begitu kita pergi, 1 hari sesudahnya di Tel Aviv ada bom yang meledak. Itu meledaknya bisa di Tel Aviv, bisa di Yerusalem, bisa di Bethlehem, dimanapun bisa terjadi bom. Mereka tuh kerjaannya itu hanya bingung mikirin hari ini ngapain saya. Kalau bisa dapat duit dari orang itu, saya dapetin duit dari. Kalau saya bisa bohongin orang itu, saya mau bohongin orang itu. Jadi makanya mereka itu penuh dengan cemooh. Mereka tidak pernah bisa memikirkan panjang, mereka tidak pernah bisa memikirkan kekekalan, mereka tidak bisa memikirkan kamu kalau nanti mati masuk surga atau enggak. Mereka enggak bingung apa. Saya bisa mati sekarang soalnya. Bingungnya sekarang makan pokoknya. Bingungnya sekarang saya dapat duit pokoknya. Makanya mereka kalau bisa menipu, kalau bisa dapat duit. Kalau bisa ketawa, kalau bisa minum, ngerokok sekarang. Dia sudah tidak bisa memikirkan kekekalan. Tertutup oleh, itu sebenarnya roh, bukan temboknya yang menutup mereka. Ada roh yang menutup mereka, mereka tidak bisa memikirkan. Tapi di tengah kesulitan itu, Tuhan hadir. Dan di tengah itu, orang yang tidak bisa melihat, satu matanya itu tidak bisa melihat. Tapi sekarang bisa melihat dan besoknya dia datang lagi. Dia dengan ketawa-ketawa. Saya tidak ngerti, mereka itu tidak sadar bahwa itu orang disembuhkan dengan mujizat atau tidak. Saya tidak mengerti pemikiran mereka. Sekali lagi mereka itu ditutupin oleh iblis sampai mereka tidak bisa melihat keluar. Mereka hanya bisa melihat hari ini saja. Mereka tidak bisa melihat kekekalan sama sekali. Dan orang-orang yang kayak begitu di tengah-tengah kesulitan itu, Allah hadir. Hanya karena apa? Injil diberitakan. Saya mau beritahukan kepada Anda. Di Alkitab ada seseorang yang luar biasa namanya Petrus. Dia berani mengabarkan Injil di tengah-tengah orang yang menentang. Di tengah-tengah orang yang mencemooh. Apa-apaan itu kamu ngomong, kamu mabuk ya. Bahasa roh dianggap orang mabuk. Dan Petrus berani berdiri dan berbicara. Saya mau katakan, sampai sekarang pun ada Petrus itu. Anda ngelihat tadi di videonya. Pastor Philip berdiri dan menyatakan sebagai seorang radical Christian. Dia berani berbicara di antara orang-orang yang mencemooh. Dan Tuhan Yesus hadir dan menyatakan mujizatnya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan kepada Anda, bahwa sampai saat ini, roh Allah masih lebih luar biasa dari apapun yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dalam kita, itu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Di tengah-tengah tempat yang paling tersulit. Mau presiden manapun mau menyelesaikan masalah di Palestina dan Israel ini. Tidak ada yang bisa menyelesaikan secara politis, secara tentara. Orang Amerika, negara yang paling superpower pun tidak bisa menyelesaikan. Terjadinya itu cuma kesulitan. Yang Anda harus tahu, kalau Anda datang ke Palestina, itu perkataan pertama oleh para guide kami yang datang ke sana itu, kami diberitahu, Anda jangan sampai berkata shalom. Anda jangan sampai berkata haleluya. Tahu kenapa? Itu bahasa Ibrani. Orang Palestina mendengarkan kata-kata Ibrani, itu bisa marah. Orang yang penuh dengan kepahitan. Di tengah-tengah orang yang penuh dengan kepahitan ini, Allah bisa hadir. Dan orang yang tuli bisa bisa mendengar kembali. Tangan yang kaku bisa diluruskan kembali. Ini roh Allah itu benar-benar luar biasa. Alkitab itu ya dan amin. Di tengah-tengah yang begitu sulit, bahkan Amerika saja tidak bisa menyelesaikan. Roh Kudus bisa hadir. Dan roh itu ada di antara kita. Beri tepuk tangan sekali lagi. Anda harus menghargai ini. Saya mengucap syukur saya bisa berada di sana. Saya mengucap syukur saya bisa melihat di tempat yang begitu sulit. Itu roh Allah itu bisa menembus sesulit apapun. Ini yang membuat saya memberikan harapan. Kita masih perlu belajar lebih lagi. Karena apa? Petrus pun saat berkhotbah itu 3.000 yang bertobat. Saat itu belum 3.000 yang bertobat. Jadi saya percaya masih bisa lebih lagi. Tapi saya percaya roh yang sama itu ada di antara kita. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini hamba mau berdoa. Biarlah di antara kami ada para Petrus, para revivalist. Orang-orang yang berani
berdiri memuliakan namamu, berani berdiri membawa gospel kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka, dimanapun mereka ada tembok-tembok apapun, ada ancaman apapun, sesulit apapun, ada masalah apapun, mereka berani berdiri dan menyatakan iman mereka tentang Tuhan Yesus Kristus. Di antara kami, hamba berdoa 100% di antara kami akan menjadi seseorang yang membawa revival, seseorang yang membawa roh yang memuliakan nama Yesus sampai akhir hidup kami. Tidak peduli tantangan apa, bahkan sampai akhir hidup kami, sampai kami diancam kematian pun, kami tidak pernah menyangkal nama Yesus. Kami mau Tuhan, siang hari ini Roh Allah benar-benar masuk, benar-benar mengubah, benar-benar membakar setiap hati yang orang-orang yang ada di tempat ini, setiap AOGers yang ada di tempat ini. Melalui masalah apapun dalam kehidupan mereka, mereka akan tetap menjadi revivalist sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita belajar firman Tuhan dahulu. Tadi saya katakan mengenai Petrus. Jadi saya mau ajak kita semua belajar mengenai bagaimana Petrus itu bisa menjadi seseorang yang begitu berani. Seseorang yang berani menyatakan firman Tuhan, berani menjadi saksi Kristus dimanapun, dalam keadaan apapun, di tengah-tengah orang-orang yang menentang bagaimanapun. Petrus adalah seseorang yang dengan latar belakang bukan dari kota besar, dari desa kecil, mempunyai latar belakang sosial ekonomi seorang nelayan saja, bukan seseorang yang punya edukasi yang tinggi, bukan orang yang punya bahasa yang canggih, dia bukan orang yang dengan pendidikan agamawi yang tinggi, bukan orang yang terpelajar, tetapi dia berani maju dan tampil dan berbicara di hadapan di Yerusalem, di ibu kota mereka, di tempat di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang terpelajar, orang yang jauh lebih kaya dari dia, dari kota besar, orang yang berpendidikan sangat tinggi, orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang yang lebih berkuasa dari dia, dan dia berani tanpa peduli latar belakangnya, tanpa peduli keadaan dia saat itu, tanpa peduli nanti dia diapakan di masa depan, tanpa peduli, tetapi dia tujuannya hanya satu, dia mau memuliakan nama Yesus karena dia telah melihat dan dia telah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan dia tidak memperdulikan kehidupannya sendiri sampai titik dia begitu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak peduli masa lalunya, masa kininya maupun masa depannya, dan tujuan dia hanya mau menyaksikan bahwa Allahku hidup. Kamu tidak pernah melihat Allahku hidup, Tuhan Yesus Kristus itu hidup. Engkau seharusnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia intinya dia berkhotbah hanya satu, karena dia mau bersaksi bahwa Allahnya hidup. Dia begitu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak memperdulikan yang lalu, yang sekarang, yang masa depan. Dia sepertinya dia sendiri yang naik. Orang lain bisa kehidupannya hanya melihat keadaan di sekelilingnya. Mungkin di sekelilingnya adalah masalah ekonomi, sekelilingnya adalah masalah kegalauan, sekelilingnya adalah masalah keluarga, di sekelilingnya ada kesedihan, di sekelilingnya adalah kebodohan, di sekelilingnya adalah kebingungan. Tetapi dia bisa keluar dari antaranya, dia bisa melihat kekekalan, dia hanya melihat Tuhan Yesus Kristus. Saya mau kita semua belajar seperti Petrus. Seseorang yang bisa sampai titik dia menjadi seseorang yang membangun sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dia adalah seorang inovator. Tuhan Yesus Kristus sebenarnya inovatornya, tetapi Tuhan Yesus menunjuk Petrus sebagai pemimpin gereja pertama. Gereja itu pertama dibangun oleh Tuhan Yesus tentunya, tetapi pemimpin pertamanya adalah Petrus, seseorang yang seperti yang tadi saya beritahukan, backgroundnya sama sekali bukanlah pemimpin. Dia tidak pernah diajari menjadi seseorang bagaimana how to be a good leader. Dia benar-benar hanya dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus, dan akhirnya dia menjadi pemimpin gereja pertama yang KKR pertamanya 3.000 orang. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Anda sendiri melihat ini ada asyir-asyir yang sedang berdiri dan menghitung ada berapa orang yang sedang hadir.
Zaman itu saya nggak ngerti, sudah ada kertas dan tulisan, saya nggak tahu ada nggak, ada counternya apa enggak. Tapi kan itu kan ada, kalau di sini kan duduk bisa dihitung dengan gampang. Anda kalau ngelihat tadi yang di pasar tadi, bagaimana cara yang hitung ada berapa orang yang hadir? Itu masalah yang hadir aja. Bayangin gimana caranya menghitung berapa yang baptis. Dan itu dibaptis dalam 1 hari loh. Dikatakan di hari itu ada 3.000 orang dibaptis. Pertama kali Petrus, berarti mereka itu ada yang hitung. Saya nggak tahu apakah asyirnya sudah diatur. Luar biasa nggak? Apa sebelumnya sudah diatur asyirnya? Enggak, mereka lagi bingung berdoa, benar nggak? Kok bisa ya? Begitu KKR ada yang terima Tuhan, mungkin angkat tangan, saya nggak tahu itu altar call pertama itu. Mungkin pertama, minggir, biar orang-orang yang maju di depan, biar dihitung, oke, diatur sekarang, oke, baris, biar ketahuan gitu, 3.000 orang. Saya nggak ngerti bagaimana caranya. 3.000 orang dibaptis dan terhitung lagi. 3.000, bisa pas 3.000 lagi ya. Kok bisa, kok nggak 3.001 gitu ya, itu 3.000. Tapi mungkin itu Tuhan memang ngatur, Roh Kudus ngatur supaya gampang hitungnya kali ya. Jadi kotak. Oh ya ada 300 kotak Pak, 10 orang. Nah ya 3.000 gampang ya kan. Tuhan itu baik soalnya ya kan. Karena belum ada counter zaman itu ya kan, belum disiapkan, itu musik asyir dadakan ya kan. Itu pembaptis dadakan, saya nggak tahu itu mungkin Yohanes kamu aja yang baptis ya. Petrusnya lagi khotbah soalnya ya kan. Jadi saya nggak ngerti itu bagaimana, itu luar biasa kejadian saat itu. Dia menjadi seorang inovator padahal backgroundnya tidak tahu. Dia tiba-tiba menjadi seorang revivalist, seseorang yang sama sekali tidak punya background, sepertinya tidak disiapkan, sepertinya secara manusiawi. Dia bukanlah orang yang seharusnya selayaknya menjadi pemimpin. Dan orang itu pertama kali cara mempersiapkannya itu adalah di kejadian ini. Mari kita baca dahulu di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan. Sudah ketemu semua? Sudah makan? Soalnya ini kata-kata pertama, sesudah sarapan. Kata-kata sudah sarapan biasanya membuat orang-orang mulai memikirkan makanan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segalanya, segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sekali lagi saya mau mengingatkan ini kejadian sebelum Pantekosta. Sebelum Petrus menjadi pemimpin dan sebelum dia menjadi seseorang yang menjadi luar biasa. Kemanapun dia pergi, dia cuman berkata kepada seseorang, orang disembuhkan. Orang lumpuh bisa berdiri, berjalan. Bahkan bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Orang yang kayak begini, sampai akhir hidupnya. Di akhir hidupnya dikatakan di ayat 19, dikatakan bahwa dia sampai akhir hidupnya itu dinyatakan bagaimana dia mati. Sejarah mencatat bahwa Petrus mati disalib dengan kepalanya terbalik ke bawah. Dia disalib karena dia disuruh menyangkali Yesus dan dia berkata tidak lagi, aku tidak akan menyangkali Yesus lagi. Oleh karena itu ancamannya dijalankan, dia dibunuh. Dia dibunuhnya dengan cara disalib. Tetapi karena waktu disalib dia berkata, aku tidak layak untuk disalib, matinya seperti Tuhan Yesus, aku tidak layak. Dia minta dibalik. Kepalanya dibawa. Anda tahu nggak betapa sulitnya? Itu mending, itu sampai mati. Saya ini cuma berusaha coba handstand aja. Saya cuma hitung 10 detik, kepala saya sepertinya sudah mulai pusing.
Itu kalau kepala ditaruh di bawah itu 10 detik aja Anda pasti pusing. Coba kita sama-sama nundukkan. Anda pasti merah. Itu disalib sampai mati. Saya enggak tahu itu mungkin kalau itu kepalanya pecah, itu darahnya ke bawah semua. Itu pasti pusingnya, ancuran. Ini orang yang tidak mau menyangkali Yesus. Sampai sesulit apapun, sampai sesakit fisik apapun, sampai titik kematian. Dia tidak mau menyangkali Yesus. Dan kejadian yang barusan Anda baca, itu adalah dasar dari kenapa seseorang yang dengan gampang, sebelumnya dengan gampang menyangkali Yesus. No, itu bukan, saya tidak kenal Yesus. Itu orang yang kayak begitu, orang yang sangat impulsif. Gampang ya, gampang tidak. Bisa cepat bergerak. Orangnya itu tidak tenang. Kata-katanya dia disebut namanya Petrus. Tapi sebenarnya orangnya itu sangat impulsif. Bukan yang Petrus itu Petrus itu kan orangnya kelihatannya tenang, punya kekuatan. Sebenarnya Petrus itu aslinya bukan orang yang punya kekuatan. Dia bukan orang yang tenang. Yang membuat dia tenang adalah kejadian ini. Yang membuat dia tenang adalah hati yang berubah saat kejadian ini terjadi. Ini yang membuat dia berubah. Dari dulunya sangat berubah, sangat gampang mengambil keputusan cepat tanpa pikir dahulu, tanpa pikir panjang. Dia berubah menjadi seorang yang benar-benar menjadi seorang Petrus. Seorang yang mempunyai di atas batu karang yang teguh adalah karena kejadian ini. Sebelumnya Anda harus tahu, di ayat 15 ini terjadi. Itu terjadi di tepi Danau Galilea. Ini ada sesudah sarapan kata-katanya di ayat 15. Sarapan ini terjadi di tepi Danau Galilea. Galilea itu puluhan kilometer dari Yerusalem. Tempat terakhir, kalau ini film gitu ya. Film terakhir Petrus terjadi itu ada di Yerusalem. Tiba-tiba sepertinya di-cut. Tiba-tiba scene-nya berubah. Dan tiba-tiba kata-katanya begini. Petrus berkata kepada teman-temannya, I'm going fishing, bahasanya. I'm going fishing, tiba-tiba gitu. Dan setelah itu tiba-tiba di-cut lagi scene-nya film itu. Dan mereka lagi ada di boat, di suatu perahu. Perahunya adalah perahu Petrus yang dahulu. Soalnya kata-kata dalam bahasa Inggrisnya, the boat. Mereka itu pergi fishing di dalam the boat. Boat yang spesifik, yaitu boat yang lama. Dari dahulu Petrus punya, karena dia adalah seorang nelayan, dia punya perahu untuk menangkap ikan. Dan dia kembali ke perahu yang lama itu. Dan dia kembali mengangkat pekerjaannya yang lama. Kembali ke dalam kehidupannya yang lama. Dan dia tidak lagi mengabarkan Injil. Anda tahu nggak? Sebelumnya dia adalah murid Kristus yang mengalami masalah. Dia itu murid Kristus 3,5 tahun. Diajari oleh Kristus 3,5 tahun. Dia itu anggota connect grupnya Tuhan Yesus Kristus. Anda tahu nggak? Tuhan Yesus itu ada connect grupnya loh. Isinya 12 orang. Benar loh. Anda tidak tahu, itu connect group yang paling luar biasa dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi di antaranya pun masih ada yang mengkhianati. Jadi Anda sekarang, saya lagi mikir, apakah di antara Anda sedang mikir di dalam connect group Anda siapa Yudas Iskariotnya? Jangan loh ya. Jangan mikir yang kayak begitu. Yudas Iskariot itu sebenarnya, coba dia bertobat, dia tidak perlu mati sebenarnya. Itu terserah pilihan dia sendiri. Tapi dia milih bunuh diri. Ya salahnya dia sendiri. Coba dia sama kayak Petrus itu. Dia ketemu Tuhan Yesus Kristus lagi. Tuhan Yesus pasti mengampuni. Saya percaya itu. Kalau ini kan saya bikin Alkitab sendiri ya. Ini bayangan saya. Kalau nggak percaya nanti tanya Tuhan Yesus sendiri. Kalau nanti sampai surga ya. Coba Yudas Iskariot itu ketemu sama kayak Petrus itu. Ketemu sarapan makan dulu. Dan minta ampun. Aduh sorry Tuhan aku mengkhianati. Saya percaya dia diampuni sama Tuhan Yesus. Jadi di antara connect group Anda, jika Anda merasa ini kayak Yudas, saya beritahukan kepada kalau Tuhan Yesus jadi ketua connect-nya, tetap diampuni, percaya. Jadi Anda harus saling mengampuni ya di connect group ya. Jangan cari Yudas Iskariotnya, cari Petrusnya. Dia ini adalah seseorang yang dipimpin oleh Yesus Kristus sendiri selama 3,5 tahun. Tiba-tiba ketua connect-nya hilang. Dia bingung gitu loh. Dia kepahitan. Apa-apaan ini? Gak ada konek-konekan. Saya gak mau lagi connect group apa, gereja, oke, minggu-minggu siang belum makan gini, suruh ke sini, kebaktian. Gak mau lagi. Gak ada lagi. I'm going fishing. Saya mau kembali ke kehidupan lama saya. Saya mau nyantai-nyantai aja. Saya kalau hari Minggu saya kerjain tidur sampai jam 3 siang. Ya. Saya tidak mau lagi, saya tidak mau connect grupan lagi. Ngapain itu Sabtu? Anda Sabtu ya? Connect grupnya ada yang Sabtu, ada yang Jumat, ada yang Kamis. Saya tidak tahu ini Anda soalnya jamnya terserah Anda ya. Kalau yang katanya yang keluarga itu Selasa harus fix, harus Selasa jam
7:30. Enggak, yuk kemalaman ya. Jam 7 lah. Kalau alien kan seenak Anda sendiri ya. Tidak ada connect-grupan. I'm going fishing. Saya mau kembali ke dunia saya yang lama. Saya tidak mau lagi ikut-ikutan apa lagi itu, baca Alkitab lagi, suruh lagi. Nanti ada kuasa nama Yesus, ayo bagikan brosur, ayo doain orang. Ngapain aku membelain itu? Saya mendingan di rumah ngeliat TV ya kan? Ngapain? Saya sudah tidak mau lagi. Anda tahu nggak kejadian Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus di tepi sungai Galilea? Itu seperti seseorang yang tiba-tiba kepahitan mengenai kegiatan gereja dalam tanda kutip. Sebenarnya itulah sudah capek, tidak mau lagi membela nama Yesus sebenarnya. Ada seseorang yang sudah kepahitan, seseorang yang sudah capek, sudah tidak mau lagi. Dia makanya mengeluarkan statement, kata-kata yang berkata, I'm going fishing, saya mau menangkap ikan. Kembali ke rumah kembali ke pekerjaan saya yang lama. Dahulu saya pernah bertobat. Sekarang saya tidak mau lagi bertobat. Tidak ada tobat-tobatan. Balik. Saya mau nyantai-nyantai. Saya tidak mau baca Alkitab apa-apaan. Setiap hari baca Alkitab. Emangnya sini setiap hari baca Alkitab. Kalau belum bertobat ya. Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Coba angkat tangan. Wow, belum semua ya. Bertobat ya. Tolong setiap hari baca Alkitab. Petrus saat itu, jadi yang belum angkat tangan itu, bayangkan Anda sendiri gak Petrus. Petrus itu saat itu kayaknya sudah gak mau lagi baca-bacaan. Mungkin dulu Anda baca, sekarang sudah bosan. Sudah gak mau, saya mau fishing. Dan ini terbukti sebenarnya Petrus itu punya talenta untuk menjadi pemimpin. Dia begitu ngomong, saya mau fishing, saya mau jalan-jalan. Ada 6 orang yang lain yang ikut sama dia. Anggota koneknya dari 12 itu. Yang 6 bilang, ya gak ada konek-konekan. Yang 5 tetap 4 orang yang lainnya tetap jadi, soal yang 1 mati. Ya. 4 orang yang lainnya tetap ikut connect group. Mungkin pindah connect group yang lain. Ini ketua connect saya hilang. Disalib. Tapi kan bangkit ketua connectnya. Meskipun bangkit tidak ada connect grupan. Ketua connect saya hilang, saya tidak tahu, sudah kepahitan. Sebentar, Anda ketawa begini, saya bertemu banyak ex-AOGers. X. Ngerti artinya X? Dia dahulu melayani, dia dahulu adalah ketua pemasah. Dia dahulu sampai titik penilik, sekarang kalau sudah kerja, ngapain connect group lagi? Kalau sudah punya anak, gak bisa connect group. Apalagi suruh Selasa lagi, saya kan biasanya Sabtu. Duh, ya udah nanti kita bukakan kemas, salah kok kemas sih? CG khusus hari Sabtu, supaya Anda tetap mau melayani Tuhan Yesus. Ada satu titik dalam kehidupan seseorang yang dahulunya melayani saat Anda oke. Saya mau siapkan kepada Anda. Kalau Anda sekarang berapi-api, jangan sampai ada salah dasar. Jangan sampai Anda hanya ikut-ikutan saja. Begitu ketua connect Anda hilang, tiba-tiba Anda sudah nggak mau. Saya mau, I'm going fishing. Ini kejadiannya kayak Petrus. Dia hanya ikut-ikutan karena dia orangnya impulsif. Ikut-ikut aja Tuhan Yesus. Wah, orangnya karismatik, orangnya luar biasa, orangnya bisa. Saya ikutin, tiba-tiba Tuhan Yesus mati dan disalib. Dia bingung, orangnya bingung. Balik aja kehidupan yang lama. Dan inilah kondisi Petrus saat bertemu dengan Tuhan Yesus di tepi sungai Galilea. Orang yang lagi bingung, orang yang lagi sepertinya kata-katanya itu berbalik, sudah malas, gak mau melayani lagi. Dan saya ketemu banyak ex-AOGers. Saya berdoa, kalian tidak pernah menjadi ex-AOGers. Sampai akhir hidup Anda tetap AOG. Meskipun Anda sudah putih, beruban, sudah tidak bisa mendendang-nendang, tidak bisa lompat-lompat kalau muji Tuhan. Paling gak gigi Anda melompat-lompat ya. Tetap punya hati AOG sampai mati, sampai disalib pun bila perlu. Ini titik di mana Petrus berubah dari seseorang yang going fishing menjadi seseorang yang mau mati disalib untuk Tuhan Yesus. Sesudah sarapan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, sebentar. Ini kata-kata pertama sudah unik. Tuhan Yesus itu tidak pernah memanggil Simon anak Yohanes kepada Petrus. Dia itu dipanggilnya either Simon atau Petrus. Mungkin dipanggilnya Pit atau terus. Panggilnya aneh, saya enggak ngerti. Atau mungkin bahasa Peter. Tapi sama aja, sini ter. Biasanya lo manggilnya gitu. Sini ter. Ambilin saya koin nangkep ikan, nanti di dalamnya ada koin di dalam mulutnya. Peter bingungnya gitu. Nah itu kalau sehari-hari ngomongnya gitu, panggilnya itu
dalam singkatan, biasanya bahasa Jawanya jambal, ya kan ya. Karena ketemu 3,5 tahun sudah biasa kan. Ngapain manggil? Masa sih Anda ketemu setiap hari itu manggilnya Bapak Surya Onggo Sanusi? Gitu. Enggak kan? Kok Onggo kan gitu ya, manggilnya kan singkat gitu ya. Nah kalau Anda berbicara kepada Bapak Surya Onggo Sanusi, anak dari, saya tidak tahu nama Bapak Anda ya. Bapak Surya Onggo Sanusi, suami dari Ibu Sumiati Supit, anak dari itu rasanya formal sekali ya. Nah, Anda tahu nggak kejadian ini? Di tengah-tengah sarapan, tiba-tiba Tuhan Yesus Kristus itu mukanya kayaknya serius kayak. Tiba-tiba mukanya serius, dari senyum-senyum manggil, ayo makan yuk, ayo makan yuk, makan. Tiba-tiba serius dan berkata, Bapak Surya Onggo Sanusi. Langsung muka Petrus juga ikut kaku. Formal, ada sesuatu yang mau dikatakan ini. Ini sesuatu yang serius yang Tuhan Yesus sedang mau katakan. Pertanyaan 3 kali. Dalam bahasa Inggrisnya, do you love me? Do you love me? Do you love me? 3 kali. Itu bukan karena dia nanya dan Tuhan Yesus tidak dengar, jadi dia nanya lagi. Bukan nanya terus Tuhan Yesus tidak mengerti, terus Tuhan Yesus nanya lagi. Bukan karena tidak dengar atau tidak mengerti, tapi karena ada sesuatu yang serius yang mau disampaikan kepada Petrus. Jadi saya percaya 3 pertanyaan itu ada artinya. Ada 3 pertanyaan yang dikatakan oleh Tuhan, ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. 3 kali bertanya, do you love me? Do you love me? Do you love me? 3 kali. Di depannya diberitahukan bahwa Tuhan Yesus sedang serius. Simon, anak Yohanes. Ini kejadian yang sangat spesifik. Ada 3 pertanyaan, saya percaya 3 pertanyaan itu sepertinya mempertanyakan mengenai kondisi hati Petrus. Yang saat itu sedang bingung dan kacau. Yang mungkin ini campur aduk. Saya percaya 3 pertanyaan ini sedang mempertanyakan mengenai Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada masa lalumu? Buktinya Petrus mau meninggalkan Yesus dan kembali ke fishingnya, kembali ke menangkap ikannya. Padahal dia ditunjuk untuk menangkap manusia, menjadi penjala manusia, bukan penangkap ikan. Tetapi Petrus kembali menangkap ikan dan di tengah-tengah menangkap ikan itu mendapatkan 153 ikan lagi. Dia sepertinya ditanya 3 pertanyaan. 1, pertanyaan pertama saya percaya ini untuk mempertanyakan mengenai masa lalunya. Yang kedua mungkin mempertanyai mengenai masa kininya. Dan yang pertanyaan ketiga untuk mempersiapkan dia untuk masa depannya. Jadi ada 3 pertanyaan. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Mengenai masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Kita coba lihat dengan pertanyaan pertamanya dia. Mengenai masa lalunya kali. Pertanyaannya pertama adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata-kata mereka dalam bahasa Inggrisnya itu these. These-nya itu tidak jelas ini mengenai orang atau barang. Kalau dalam bahasa Indonesia mereka itu biasanya menyebutkan mengenai manusia. Jadi kalau kita membaca mengenai kata-kata mereka, biasanya kita bandingin bahwa Tuhan Yesus itu sedang membandingkan Petrus dengan mereka yang ada di sekelilingnya adalah 6 murid yang lainnya. Jadi pertanyaannya mungkin kalau Anda yang membaca hanya dalam bahasa Indonesia, Anda mempertanyakannya begini. Jadi Petrus, apakah engkau mengasihi lebih daripada para murid yang lain ini? Dalam bahasa Inggrisnya bisa mempunyai 3 arti. Karena this itu bisa menjadi manusia, bisa menjadi barang. This itu tidak ditunjukkan. Di Alkitab Anda ada gambarnya enggak? Enggak ada ya, cuman kata-kata mereka ya. Jadi saya lagi bayangin, mungkin waktu this itu Tuhan Yesus tidak hanya menunjuk orang, tapi juga menunjuk perahu dan menunjuk 153 ikan yang baru ditangkap. Anda harus mengerti kata-katanya ini sangat dalam. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Mereka ini apa? Yang lama fishingnya. Yang lama perahunya. Dan orang-orang ini yang di sekelilingnya. Apakah engkau lebih mengasihi daripada mungkin ambisimu? Apakah di antara Anda ada yang mempunyai bayangan yang ingin menjadi dokter, ingin menjadi seseorang yang sangat kaya, ingin menjadi konglomerat, ingin menjadi seorang bintang, ingin menjadi seseorang yang terkenal, ingin menjadi seseorang yang paling pandai, ingin menjadi sesuatu.
Apakah Tuhan Yesus yang bertanya kepada Anda hari ini? Apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada ambisimu? Apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada hobimu? Apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada teman-temanmu? Apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada orang-orang yang Anda, apapun yang Anda kasih sebelum ini? Apakah Anda siap meninggalkan mereka semua, dalam tanda kutip meninggalkan ya, untuk mengasihi Yesus lebih? Ini pertanyaan yang sebenarnya cukup berat. Tetapi Petrus adalah orang yang sangat impulsif. Dia langsung menjawab. Jawab Petrus kepadanya. Saya percaya itu jawabnya cepat sekali. Karena dia tahu ini serius dan dia selama ini sudah merasa tertekan. Petrus saat itu merasa tertekan. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dia malu. Dia malu sekali. Dia merasa saat itu merasa kayak jijik sekali terhadap dirinya sendiri. Karena dia waktu tahu bahwa itu Tuhan yang dia bertemunya itu dengan Tuhan Yesus. Dia merasa begitu malu sampai dia pakai baju baru renang. Biasanya orang lain kan copot baju baru renang, benar ya? Keluar dari perahu untuk berenang ke pantai gitu loh. Ini Petrus kebalikan, dia pakai baju dulu baru renang karena dia merasa malu dengan dirinya sendiri. Dia merasa keadaannya dia tidak layak bertemu dengan Tuhan Yesus. Begitu sepertinya Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk kayak mengakui, apakah engkau mengasihi dia? Dengan cepat Petrus menjawabnya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kayaknya memberikan kesempatan, aduh aku diampuni. Dia pertama itu senang gitu kayaknya. Aduh aku ada kesempatan untuk diampuni. Saya berkata kepadamu, betapa jeleknya masa lalumu. Betapa hancurnya. Anda pernah ikut connect group dan hancur. Anda pernah bertobat tetapi jatuh kembali. Anda pernah melakukan hal yang sejelek apapun. Saya mau katakan kepada Anda, ada harapan. Tuhan Yesus tidak pernah melihat masa lalumu yang sejelek apapun. Darah Yesus di atas kayu salib itu cukup untuk mengampunimu. Saya mau katakan kepada Anda, tidak ada jalan yang tertutup selama Anda mau kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan bahkan itu hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sejelek apapun, sehancur apapun masa lalumu, sekacau apapun kehidupanmu, sekacau apapun keluargamu, sekacau apapun keadaan connect groupmu, sekacau apapun spiritualmu, sekacau apapun yang katanya keluargamu kacau gini gitu, keluargamu dahulu kacau, broken home, atau apapun Anda pernah berdosa sejelek apapun. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang tidak mungkin diampuni. Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan dengan pertanyaan, do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada dosamu yang lama? Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada hobimu yang lama? Pertanyaannya harus dijawab dengan ya. Sekarang saya mau ajak kita bersama-sama, anggap sekarang saya mewakili. Ini kayaknya Tuhan Yesus yang bertanya kepada Anda, do you love Jesus? Coba Anda tutup mata sebentar. Sejelek apapun masa lalu Anda, sesulit apapun, sekacau apapun, sehancur apapun masa lalu Anda, sekarang ini Tuhan Yesus sedang bertanya kepada Anda. Kembali kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya, jalan masuknya adalah, do you love Jesus more than your past? Apa jawab Anda? Dalam hati aja, dalam hati aja. Ini antara Anda dengan Tuhan Yesus. Do you love Jesus more? Apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada masa lalu Anda? Anda dulu punya favorit apapun. Apakah sekarang favorit Anda, yang paling Anda favoritkan adalah hanya Tuhan Yesus Kristus? Ini pertanyaan Tuhan Yesus kepada Anda. Kalau iya, Anda ada masa lalu Anda sejelek apapun, ada jalan masuk ke dalam Tuhan Yesus. Tuhan selalu akan mengampuni Anda. Anda dahulu pernah melayani, sekarang tidak lagi. Ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Lepaskan kepahitanmu yang lama, lepaskan segala masalahmu yang lama, kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa jawabmu? Jawab dalam hati dahulu. Do you love Jesus more than this? Itu pertanyaan pertama. Jawaban saya, yes. I love you Jesus. Tetapi bukan hanya di situ. Ada pertanyaan kedua. Tuhan Yesus berkata kepadanya sih. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau katakan kepada Anda, tugas Anda itu sebenarnya bukan hanya untuk mengurus diri Anda sendiri. Anda harus mengurus kerajaan Allah.
mengurus domba-domba Allah. Pergi dan gembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Pertanyaan kedua, kata Yesus pula kepadanya yang kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus tadi saya katakan dia merasa bahwa di masa kininya dia merasa bahwa dia adalah orang yang tidak layak lagi. Dia galau, orang yang galau. Saya tidak tahu di zaman itu sudah ada kata galau atau enggak. Sampai sekarang pun saya masih tidak mengerti arti kata galau. Saya percaya orang AUG juga tidak mengerti arti kata galau. Karena apa? Di dalam jalan Yesus selalu ada joy. Benar ya? Mestinya Anda tidak boleh galau, benar ya? Anda tidak boleh bingung dengan masa kini Anda. Saya mau ajak Anda menjadi pemuda yang lain. Anda menjadi seorang AUG yang lain. Orang-orang zaman sekarang itu galau karena apa? Ngelihat keadaan sendiri. Dia bingungnya dengan diri sendiri. Ngelihatnya itu masalah diri sendiri. Selalu ada aja yang dibuat galau. Entah itu karena dikata-katain orang terlalu kurus. Gak ada ya. Orang diomongin kurus biasanya selalu gembira ya. Satu-satunya cara untuk membuat orang galau itu gampang. Kamu kelihatan gendut ya, gampang ya, coba. Anda coba sekarang ini tes ya. Anda coba kalau ngomongnya begini, bentar. Saya belum ngomong tesnya apa. Anda sudah langsung ngomong sebelahmu ngomong gendut ya. Jangan, maksud saya begini, tes. Anda bilang, hari ini kamu kelihatan kurus ya. Coba, pasti ketawa ya. Ayo coba katakan sebelahnya ya. Hari ini kamu kelihatan kurus ya. Ketawa kan? Anda dilarang galau. Anda dilarang galau kalau orang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus bertanya, sama dengan Petrus saat itu. Dia adalah seseorang yang gampang malu. Dia begitu malu sampai dia mau sebelum renang dia pakai pakaian, dia merasa jijik, dia berasa berusaha menutupi diri sendirinya. Ini orang yang galau itu adalah orang yang bingung dengan masa kininya saja. Saya mau katakan kepada Anda, Tuhan Yesus adalah orang yang di atas segalanya. Masa kini Tuhan adalah Tuhan masa kini, Tuhan adalah Tuhan masa lalu, Tuhan masa kini, Tuhan masa depan. Bahasa Inggrisnya adalah He was and is to come. He is the God of every time. Time itu tidak mempengaruhi Tuhan Yesus dari dahulu, sekarang maupun masa depan. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Allah, dia adalah Raja di atas segala raja. Masa kinimu Tuhan bisa menyelesaikannya. Anda tidak boleh menjadi seorang yang galau. Karena selama Anda bersama dengan Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita dan kebenaran itu selalu bersama dengan Anda. Kegalauan Anda seharusnya dilawan dengan kesukacitaan Anda terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ini pertanyaan kepada Anda yang sekarang merasa Anda punya masalah. Anda pikir pertanyaan apa? Tuhan akan angkat enggak pertanyaan begini. Do you love Jesus? Untuk mengatasi orang-orang yang galau sekarang ini, pertanyaannya itu malah kebalik. Do you love Jesus? If you love Him, Anda tidak akan galau. If you love Him more, dengan dirimu sendiri sebenarnya. Kalau masa kini adalah orang yang galau, orang yang bingung dengan masa kini adalah orang yang memikirkan dirinya sendiri. Anda tahu tadi yang video yang ditayangkan orang Palestina itu kenapa mereka itu orangnya kayak begitu? Karena mereka adalah orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Karena mereka itu diikat oleh iblis, dia tuh ditemboki oleh iblis, dia tuh cuma bisa melihat dirinya sendiri. Anda tahu nggak itu orang-orang yang selalu teriaknya begini, what can you do for me? Aku adalah orang yang tertekan, aku dia orang yang mengemis dalam tanda kutip. Maafkan, tujuan saya bukan untuk mengecap ras atau apapun, tapi mereka, di antara mereka, bukan semua, oke? Di antara mereka itu banyak yang punya spirit yang sepertinya mengemis. Karena apa? Dia galau banget. Dia tuh cuma mikirin diri sendiri. Kasihan aku deh. Kasihan aku terkekang deh. Kasihan aku tidak punya negara kelihatannya deh. Kasihan aku tidak punya ekonomi deh. Kasihan aku. Dia cuma mengasihani diri sendiri. Pertanyaan saya, untuk keluar dari ini, keluar dari kegalauan, dari masa kinimu. Pertanyaan Tuhan Yesus gampang. Do you love Jesus? Coba sekarang tutup mata semua. Dan saya mau kita bersama-sama bertanya. Do you love Jesus? Do you love Jesus? Jawaban saya yes. I love Jesus. Sehingga saya keluar dari kegalauan masa sekarang. Tapi tidak berhenti di situ saja. Ada pertanyaan ketiga. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segalanya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Pertanyaan ketiga ini berbicara mengenai masa depannya Petrus. Karena setelah itu Tuhan Yesus berkata bahwa engkau akan mati. Aneh kalau orang biasanya merekrut seorang pemimpin. Kalau Anda seorang ketua connect, Anda berkata, oke, kamu nanti jadi sponsor ya. Suatu saat kamu jadi fasilitator ya. Nanti kamu akan pasti berhasil, kamu pasti bisa, kamu bisa menyelesaikan masalah. Kamu nanti, wah luar biasa. Dikata-kata ini yang positif ya. Tapi ini lucu. Tuhan Yesus ini sedang merekrut seorang pemimpin gereja. Dia berkata kepada Petrusnya begini. Kamu nanti bakalan mati. Anda coba ngerekrut gini, ketua FAS. Calon nih, masih calon. Ini orang yang belum enggak terlalu, ya masih ya mungkin enggak, tapi punya potensi gitu. Anda nanti jadi ketua FAS, tapi mati loh. Kira-kira mau enggak jadi ketua ya? Saya mau katakan kepada Anda, ini pertanyaan saya dan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Anda. Anda mau ngikut Yesus enggak? Nanti Anda mati loh. Nanti Anda mati loh. Loh ini memang kan bakalan ada yang bakalan enggak mati di sini? Ada yang immortal? Anda semua mati kan nantinya? Sama. Kita semua bakalan mati. Kita semua bakalan mati. Pertanyaan Tuhan Yesus cuma begini. Anda matinya untuk Yesus apa tidak? Anda mati untuk diri Anda sendiri, Anda hidup untuk diri Anda sendiri atau tidak? Saya mau mengajak kita semua punya masa depan yang hidup dan mati kita untuk Yesus Kristus. Pertanyaan saya dan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Anda untuk ketiga kalinya. Yang membuat agak sedih hatinya. Sedih hati Petrus karena apa? Dia langsung tahu kapan dia mati. Saat itu kan Allah diberitahu. Jadi kayak langsung dia diberitahukan gimana caranya mati. Sebenarnya sih tidak perlu Anda sedih. Saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda mati dalam Yesus, Anda seharusnya senyum. Karena Anda langsung masuk ke surga. Anda punya jalan yang bebas. Langsung free will to heaven. Langsung. Saya mau mengajak kita semua, tidak ada yang jatuh di tengah jalan. Masa depan Anda itu hidup untuk Yesus dan mati untuk Yesus. Saya mau mengajak kita semua untuk menundukkan kepala dan pertanyaan ketiga ini Anda bayangkan. Kalau tadi dua pertanyaan yang pertama adalah masa lalumu. Tuhan tidak peduli masa lalumu kayak apa. Tidak peduli backgroundmu bagaimana. Tidak peduli apa yang telah engkau lakukan. Tidak peduli masa sekarang, masa kini ini problemmu apa, keadaanmu kayak apa. Tidak peduli karena Tuhan adalah God of was and is to come. Dan masa depanmu apa yang bakalan engkau hadapi. Sesulit apapun kehidupanmu yang akan terjadi. Sampai titik darah penghabisanmu. Tuhan Yesus sedang bertanya kepada Anda. Do you love Him? Do you love Jesus? Do you love Jesus? Do you love Jesus? Sampai engkau berani menyatakan nama Yesus, meskipun banyak yang mencemooh, meskipun mungkin engkau akan gagal, meskipun mungkin ada yang menjelek-jelekkan namamu, mungkin gara-gara engkau menginjil, engkau diberkatain, engkau fanatik engkau, meskipun mungkin nama Anda agak jelek, meskipun nanti Anda agak sibuk, sudah tidak bisa, Anda nanti sudah menjadi seorang yang punya karir, saya percaya Anda akan punya karir yang luar biasa, saya percaya nanti Anda punya keluarga yang luar biasa, nanti Anda punya anak yang banyak, nanti Anda sesibuk apapun, apakah Anda tetap akan melayani Tuhan Yesus Kristus? Apakah Anda tetap akan menggembalakan domba-domba Yesus atau Anda cuma melakukannya sekarang sementara Anda masih punya teman? Saya berdoa di antara Anda sampai akhir hidup Anda, Anda punya karir sehebat apapun, Anda nanti punya gedung-gedung tinggi, Anda bisa membangun dan memiliki gedung-gedung tinggi yang menyatakan disinilah aku telah membangun gedung, bukan untuk dirimu sendiri tapi untuk Yesus. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaanmu, kesibukan keluargamu, kesibukan problemmu, engkau tetap memuliakan nama Yesus. Engkau tetap membela nama Yesus. Ini doa saya. Semua bangkit berdiri. Saya mendapatkan kesempatan untuk mission trip ke beberapa tempat, salah satunya di Eropa. Saya melihat bahwa Eropa adalah suatu benua yang penuh dengan negara-negara yang dahulunya pernah mengalami revival. Karena terbukti sekali
Ini buktinya bahwa zaman dahulu ada revival untuk Yesus. Di setiap kota sampai desa, dimanapun engkau pergi di Eropa, Anda lihat selalu ada gereja di pusat kotanya. Dan gereja itu adalah gedung yang paling utama, dan gedung yang paling baik, gedung yang paling luar biasa. Mungkin gedung yang paling mahal di kota itu, di desa itu, dimanapun. Kalau kota yang besar, banyak sekali gereja yang luar biasa sampai menjadi ikon-ikon gedung dunia. Ada suatu revival kalau ada gereja adalah gedung yang luar biasa. Saya berdoa Anda semua bisa nantinya adalah